guys, jadi gue baru aja dengar berita kalau Mbak Vena Melinda yang dulu bekas Putri Indonesia yang baru menikah kemarin ini tahun lalu itu di KDRT dan dia melaporkan KDRT tersebut ke Polda Jatim. Oleh siapa dia di KDRT? Ya oleh suaminya, ya kan? Laporan kasus KDRT ya dengan pelapor saudara VM umur 50 tahun pekerjaan wira swasta dan terlapor saudara FI umur 44 tahun pekerjaan influencer. Awal mula kejadian kasus ini dimulai dari yang bersangkutan ini cekcok di salah satu hotel di wilayah Kota Kediri. Dia ditekan sama kepalanya terlapor, menekan hidungnya sampai darah. Untuk motif ada kesalahpahaman keluarga istri. Cekcok ya? Cekcok. Enggak, tadi datang klarifikasi aja. Mas, terkait pelaporan ini gimana mas tanggapannya mas? Jadi klarifikasi aja. Oh, diklarifikasi. Ya, ya. Mas Ferry sendirian hari ini, mas? Udah didampingi mas? Mengejutkan, Vena Melinda dan Ferry Irawan belakangan ini ramai disorot usai munculnya kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Kasus tersebut terus mengalami perkembangan sejak Vena melaporkan suaminya ke polisi pada Minggu 8 Januari. Sejumlah fakta hingga pengakuan dari berbagai pihak juga terungkap seiring berkembangnya kasus tersebut. Beberapa di antaranya berhubungan dengan kondisi terkini Vena hingga sejumlah cerita di balik kejadian tersebut. 1. Minta bantuan Hotman Paris. Hotman Paris mengatakan dirinya diminta untuk jadi kuasa hukum Vena Melinda. Hal itu diungkapkan Hotman Paris dalam sebuah video di Instagram yang diunggah pada Selasa, 10 Januari. Berikut 7 fakta terkini mengenai kasus KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda. Vena, kata Hotman Paris, mengungkapkan kondisinya lemah saat itu. Selain itu, Vena juga mengalami pendarahan di hidung dan merasakan sakit di tulang rusuknya setelah diserang oleh Ferry. Dia sambil menangis bertanya kepada saya, mau nggak jadi kuasa hukumku? Saya bilang, kenapa? Kan ini jauh dari Surabaya. Dia bilang, saya sangat kecewa dengan bukti-bukti penderitaan yang saya alami. Kenapa belum ada penahanan? Itu pertanyaan dia, kata Hotman Paris. Pasal 44 ayat 1 yaitu KDRT berat yang bisa ditahan dan juga KDRT yang mengakibatkan psikis. 2. Polisi kantongi 3 bukti dugaan KDRT. Polda Jawa Timur telah menghimpun bukti-bukti dugaan KDRT Ferry Irawan kepada Vena Melinda. AKBP Hendra Eko Triyulianto mengatakan terdapat 3 barang bukti yang diperoleh oleh penyidik. 2 barang bukti adalah handuk dan baju milik Vena Melinda. Selain itu, penyidik juga menerima barang-barang bukti berupa rekaman CCTV dari hotel yang diduga menjadi tempat kejadian KDRT. 3. Ferry tak senang Vena kembali ke politik. Hotman Paris menjelaskan, pasangan suami istri itu kerap berdebat dan ribut setelah Vena berniat kembali ke dunia politik. Sepertinya sebelumnya sudah ada percekcokan mereka, dan katanya ini semakin intens percekcokan itu karena si Vena ini mau kembali lagi ke dunia politik. Jadi, ada faktor tidak suka, ungkap Hotman Paris. Karena kalau terjun ke dunia politik kan bakal kelihatan cantik lagi, ketemu pengusaha-pengusaha, ketemu politisi. Lanjutnya, 4. KDRT terjadi berulang kali. Pihak keluarga menyebut Vena Melinda sudah beberapa kali mengalami KDRT dari Ferry Irawan. Namun insiden tersebut selalu ditutupi. Adik sekaligus kuasa hukum Vena Melinda, Reza Mahastra, mengatakan tindakan kekerasan itu selalu disembunyikan Vena Melinda
karena tak mau umbar aib keluarga. Kalau menurut yang bersangkutan kepada keluarga, sudah beberapa kali dilakukan, tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena, karena kan untuk menjaga aib rumah tangga. Kata Reza di Polda Jawa Timur, Surabaya. Mungkin pada saat kejadian kemarin itu, sepertinya sudah melewati batas yang seharusnya. Maka akhirnya Ibu Vena memutuskan melapor ke polisi. Lanjutnya, 5. Alami KDRT saat kunjungi konstituen. Reza juga menjelaskan, kakaknya saat itu berkunjung ke Kediri untuk menemui konstituen karena disebut akan mencalonkan diri sebagai bakal anggota legislatif di daerah pilihan tersebut. Vena datang ke Kediri bersama Ferry Irawan. Kekerasan itu kemudian terjadi saat Vena dan Ferry menginap di salah satu hotel. 6. Telah minta maaf lewat video. Ferry Irawan disebut sudah meminta maaf atas dugaan tindakan KDRT terhadap istrinya. Meski demikian, Reza mengatakan permintaan maaf itu disampaikan lewat video. Reza juga menilai permintaan maaf itu tidak bisa diterima lantaran KDRT tersebut sudah dilakukan berulang kali. Kepada keluarga ya, itu sudah beberapa kali dilakukan, tapi itu sengaja ditutupi oleh Ibu Vena karena kan untuk menjaga aib rumah tangga ya. Ferry Irawan menyampaikan permintaan maaf melalui video. Kata Reza, cuma sekarang ini buat saya tindakan sudah tidak bisa dimaafkan. Meskipun menurut Ibu Vena sudah beberapa kali menerima KDRT, tapi kali ini kan sudah melewati batas buat saya. Lanjutnya, 7. Peluang perceraian. Reza juga menyebut ada peluang Vena Melinda dan Ferry Irawan bercerai setelah kasus dugaan KDRT tersebut. Meski demikian, Reza menilai isu perceraian baru akan dibahas setelah kasus ini diusut dan menekankan perceraian akan sepenuhnya menjadi keputusan Vena dan Ferry Irawan. Perceraian itu langkah selanjutnya. Bisa sih dilakukan, tapi bukan ranah saya, tetapi pihak yang menikah. Kata Reza. Bagaimana menurut pendapat Anda?